الله تغشى Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lais berkata, barang siapa yang ingin supaya usahanya, penghasilannya itu baik dan halal, maka harus menjaga 5 macam. Yang pertama, jangan menunda-nunda sesuatu kewajiban terhadap Allah, karena kasab usaha. Juga jangan sampai mengurangi apapun di dalamnya. Yang kedua, jangan mengganggu seorang makhluk karena usaha mereka, karena laris di jambi-jambi, santet, guna-guna, macam-macam, karena dengki. Ketiga, niat dalam usahanya untuk menjaga kehormatan anak, istri, dan keluarganya, bukan semata-mata akan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Keempat, jangan memaksa diri dalam usaha. Lima, jangan menganggap rezeki itu dapat dicapai oleh usaha. Sesungguhnya rezeki itu langsung dari Allah. Sedang kasab usaha itu hanya sebab semata-mata salahnya, tapi rezeki dari Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iktasaba malan ila masamin fatasaddaqa bi wa shala bihi rahiman au anfaqahu fisabilillah dunia dalika kullu wa luqiya billah. Siapa yang mendapatkan harta dari haram lalu digunakan sedekah atau menyambung famili atau disedekahkan fisabilillah, maka dikumpulkan semua itu dan dilemparkan ke dalam neraka.
dilemparkan ke dalam. Imran bin Al-Husayn radhiyallahu berkata, la ya'bahu wa hajja rajulin wala umratuhu wala jahadahu wala sadaqatahu wala itaqahu wala itaqahu wala nafaqatahu min riba aw raswatin aw khiyanatin aw budulin aw syarikatin sumakan al-khamsu bil khamsi. Allah tidak menerima haji seseorang atau umrohnya atau jihadnya atau sedekahnya atau memerdekakan budaknya atau pembelanjaannya dari harta riba. Dari apa? Atau suap, atau tipuan, atau khianat, atau copet-copetan, atau curian. Kemudian dia berkata 5 lawan 5. Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, la yaksibu abdun mala haraman fayatasaddaqu bifa fayujaru alaihi wa la yunfiqu minhu fayubaraku lahu fi wa la yarzuquhu hal fadari illa kana zadahu ila nar wa inna Allah ta'ala la yanqul syai'a bi syai'in walakin yanqul syai'a bil hasan. Tiada seorang yang mendapatkan harta dari haram lalu disedekahkan maka tiada pahala baginya. Demikian pula dibelanjakan tidak berkah dan tiada ditinggalkan di belakangnya melainkan akan menjadi bekal ke dalam neraka. Innallaha la yanqus syai'an bisyai'in walakin yang buat syai'in bil hasan. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapus yang kotor dengan yang kotor, tetapi Allah akan menghapus yang busuk dengan yang baik. Yang baik bisa menghapus yang Maka Sina Hasan al-Basri berkata, Nabi SAW bersabda, innamal mal malujaribu wasyarru lijarikum al-muqimuna baina darikum alladhina yuranunakum wa tumarunahum wa tukhalifunahum wa tukhalifunahum. Sesungguhnya apa yang baik itu didatangkan dari lain tempat dan sejajar pedagangmu yang tinggal di tengah-tengah kamu, yang selalu bertengkar kepadamu dan ada kalanya bersekutu dengan kamu. Ketika Nabi SAW ditanya tentang usaha yang terbaik, maka jawabnya, amalu rajul yadi wa kullu bai'in mabrurin alladhi la subhata fi wa la khiyanata. Usaha seseorang dengan pekerjaan tangannya dan tiap jual beli yang tidak ada subhat di dalamnya dan tidak ada tipu menipu atau khianat di dalamnya, itu yang paling bagus kerjaannya. Qatada radhiyallahu berkata at-tajir as-saduq ta'tabiri asy yaumil qiyamah. Jadi pedagang yang jujur itu benar-benar akan berada di bawah naungan aras pada hari kiamat. Ada orang yang penghasilannya halal, dapat halal, dibelanjakan maksiat, maka ancamannya dia juga neraka. Halal ini
tapi diarahkan bisnis haram. Jadi kemudian yang dari haram dibelanjakan juga, diniatkan pada yang haram juga. Dari asal haram, bisnis haram juga, akhirnya juga sama-sama. Kemudian yang haram dihiasi supaya jadi yang halal, jadi yang halal, ini haram. Dihiasi dengan yang halal. Itu juga ditempatkan di. Nah yang keempat, yang halal dibelanjakan kepada yang halal, itu akan dihentikan oleh Allah juga ada hisab. Ini sebelum masuk surga. Ini yang halal untuk dia. Kemudian yang halal ini juga tidak mengeluarkan sedekah zakat kewajiban bagi Allah, memberi masuk ke neraka. Halal karena pikir dia tidak mengeluarkan sekecil apapun. Nah itu dimasukkan neraka. Itu perintah Allah. Hingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti perkara kelima. Nah, pilihan-pilihan itu tergantung kamu bagaimana ini. Yang halal saja dihisab, sedangkan yang jelas haram ikut. Halal itu akan dihisab, akan dihitung oleh Allah. Sedangkan haram itu pun akan mendapatkan siksaan. Al-halalul bayyin, al-haramul bayyin. Karena halal itu jelas, haram itu jelas. Jadi jangan campur-campur. Kalau yang abu-abu ya ditinggal, namanya abu-abu. Sekarang yang abu-abu atau yang putih atau yang hitam. Hitam jelas, putih jelas. Kalau nyampur abu tidak dipakai, warna sudah abu. Kemudian dinamika hidup. Tadi yang saya buka-buka. Di zaman akhir ini, metode manusia ini adalah ilmiah. Ilmiah pengetahuan umum yang tidak didasari dengan kitabullah Al-Quran dan Sunnah. Ini banyak salah. Seperti pedagang tadi tanpa ngerti agama pasti banyak sesat, pasti banyak pencuri. Apakah tidak boleh muamalah atau pengetahuan yang dimaksud? Wajib. Apa muamalah itu? Pengetahuan, keahlian, seperti dokter, dosen, jaksa, hakim, pengacara, apa punya kalian itu muamalah. Wajib atau tidak wajib? Kalau enggak suara jadi buta huruf. Tetapi musibah bagi orang yang punya pengetahuan ini bodoh akhirat. Pinter sama dunia, tapi bodoh akhirat. Ini musibah. Tidak ada orang yang paling celaka di dunia adalah pandai dalam urusan dunia, tapi bodoh urusan akhirat. Ancamannya dua. Pekerjaan yang terus-menerus dalam kelalaian, hukum tidak mengetahui, hak-hak kewajiban Allah tidak diketahui, Tuhannya adalah uang di dunia. Bagaimana pilihan tadi? Ada sama-sama mendapatkan ilmu, mendapatkan dunia, harus dengan ilmu. Tidak ada orang meraih dunia tanpa ilmu. Wajib dengan ilmu.
meninggalkan akhirat juga harus dengan ilmu. Jadi semua dituntut dalam dua-duanya untuk menuntut. Kalau kita mengambilkan satu sistem atau mekanisme bahwa kita betul-betul memperbaiki hubungan dengan Allah, maka diperbaiki hubungan sosial dengan manusia. Itu satu. Kalau memang dia betul-betul memperbaiki akhirat, maka Allah akan memperbaiki dunia. Tidak jelas. Karena kehidupan ini alasannya dikondisikan, bukan kondisi dikondisikan. Karena dia menuduh bahwa Allah Ta'ala tidak pernah memberi rezeki kepada. Ini salah besar. Maka surat At-Taubah mengatakan alladzina amanu wa hajaru. Kenapa tidak seseorang itu hijrah? Meninggalkan kebodohan-kebodohan, goblok-goblok ini, sifat binatang ternak ini ditinggalkan. Hijrah bukan pindah dari satu rumah ke rumah. Dari meninggalkan kebodohan, kesesatan, kejahilan menuju pemahaman. Ini satu. Harus berani meninggalkan negeri atau daerah atau kota untuk mendapatkan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu yang mengerti batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak. Kemudian yang kedua adalah jihad. Jihad itu bentuknya bukan dia dengan membawa pedang atau perang. Di zaman Rasulullah itu perang Badar, tidak. Jihad yang paling besar, musuhmu tidak jauh dari diri hawa nafsu. Itu jihad. Kalau bisa sudah menundukkan nafsu hawa nafsu ini, pasti kamu bisa menjadi pejuang-pejuang, jadi tentara-tentaranya Allah. Sabilillah, menolong agama. Ini tiga syarat. Kalau kita ambil dari segi ilmiah pengetahuan, hijrah. Kita sekolah sampai sekolah kejuruan, sampai sekolah tinggi. Ini hijrah. Bukan buta huruf, bukan budi, bukan SMP selesai, SMA selesai. Ini budi. Ya. Jadi ke situ muamalah, maka jelas itu pendidikan nomor satu. Hijrah itu adalah pendidikan. Kalau kita belajar dengan ini. Kalau jurusan ke kiri ini, jelas itu didikan kedua orang tuamu supaya kamu hidup mapan. Jadi orang yang sukses minimal jadi direktur atau direktur. Direktur tidak, tapi direktur. Siang malam kamu dididik dari jodoh yang kaya, dari suami yang kaya, dari istri yang makan, bibit, bebek, bobot. Itu orang tua.
Pendidikan setelah sampai keluar, apa yang dicari? Pangkat. Ya pangkat. Sudah dapat pangkat. Kalau pemerintahan dulu 1, dulu 2, bendahara, bukan bagian administrasi atau cetak tugas. Kalau udah dapat pangkat, ambisinya kemana? Apa artinya pangkat yang tinggi tanpa jabatan? Akhirnya biru jabatan, terus nafsu dikirim ke arah kiri. Kalau ini tidak ada kekuatan agama yang mendampingi, tauhid yang mendampingi, abnas. Kalau sudah mencapai jabatan yang tidak lain, dia akan menghimpun kekayaan. Udah ini arahnya di sini. Sama. Yang tadi arah agama, dia hijrah, jihad melawan nafsunya, tirakat, pasang badan, pasang nyawa, pasang darah, jadi tentaranya Allah, bukan perang yang dimaksud, perangnya hawa nafsu. Maka dia akan kelihatan jalan menuju akhirat dengan apa? Bi amwalihi wa anfusihim. Hartanya dia pasang. Tidak ada hartanya, tenaganya dipasang, idenya, keahliannya dipasang ke agama. Ada yang kiriman, ada dua di sini. Yang tadi berambisi dengan terus kerakusan dengan kekayaan tanpa apa-apa yang tidak dimiliki agama, sekedar hanya pengetahuan kepada yang dimiliki, sudah tersesat. Tanpa sadar sudah tersesat dalam alam pikirannya. Dia bertuhankan dengan pengetahuan, bertuhankan dengan apa yang dimiliki, bukan Allah. Tapi tidak disadari oleh orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu tadi. Karena dia tidak tahu musuhnya itu hawa nafsu, tidak tahu. Kesalahannya pun tidak diketahui, keinginannya pun tidak diketahui, menganggap itulah yang menyempurnakan kehidupan mereka. Ketika sudah sampai mentok kekayaan yang sudah berlebih, andai kata satu bukit emas diberikan anak cucu Adam ini, maka dia diberikan satu bukit emas lagi, dia akan tetap kurang sampai 100 bukit emas tidak akan puas. Itu manusia. Puncak daripada kekayaan dunia ini merasa sudah ada, tidak butuh lagi. Maka satu yang ujung paling puncak, kekuasaan. Pangkat sudah, jabatan sudah, kekayaan sudah, apa yang paling? Kekuasaan, pengaruh, orang nomor satu. Itu yakin. Walaupun umurnya sudah di ujung tanduk kematian, tapi emosional atau nafsu tidak mengurangi yang keinginan menjadi kekuasaan. Ini orang yang tidak memiliki agama, orang yang tidak mempunyai keseimbangan dalam kehidupan, atau pandai dalam pengetahuan, pandai kelidikannya, pandai dalam sistemnya.
pandai siasatnya, tapi musibah sebenarnya yang dia tidak tahu dan urusan. Maka hartanya habis, yang mana semua itu akan menjadi mubadir. Dibeda. Yang satu habis hartanya untuk kepentingan agama, untuk kepentingan ibadah, untuk membela agama, untuk membela orang-orang yang lapar, untuk membela orang-orang umat yang membutuhkan. Semua dia tahu hartanya ini tidak kepada sesuatu yang jalurnya beda. Yang satu mencari kepuasan, bentuk kepuasan dalam kekuasaan dan kesenangan. Yang satu kepuasan kesenangan karena sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Maka pendidikan, pangkat, jabatan, kekayaan dan kekuasaan dan kedudukan stop, kematian. Di mana stopnya? Allah tidak membicarakan. Al-Quran hanya Allah bicarakan bi amwali anfusihim illa a'damu darajatan indallah. Pendidikan yang tanpa derajat, pangkat yang tanpa derajat, jabatan yang tanpa derajat, kekayaan yang tidak ada derajat, kekuasaan pimpinan yang tidak derajat, jatuh dalam kehinaan karena Allah tidak menitipkan satu derajat kepadanya. Ini bedanya. Maka seiringlah orang yang menuntut ilmu tadi, pendidikan disertai agama, pangkat sertai agama, jabatan sertai agama, kekayaan sertai ilmu, kekayaan sertai ilmu, kekuasaan sertai ilmu, dan semua ada sertai ilmu. Disinilah ikut sertanya kebersamaan derajat di dalamnya sampai mati, dia tidak akan dilupakan. Karena derajat itu adalah agama derajat Allah langsung memberi, bukan manusia, bukan dosen, bukan pimpinan. Itu permainan dunia. Tidak ada yang disebut derajat itu bertingkat-tingkat. Satu derajat yang aku tingkatkan lebih utama daripada 500 perjalanan orang yang menempuh dalam dunia naik onta dengan kuda larinya cepat. Maka tuntutlah dalam kebersamaan, dagang bersama Tuhan, kerja bersama Tuhan. Artinya apa? Yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, jangan berharta sebelum kamu memiliki ilmu. Kalau kamu berharta tanpa ilmu, kamu sibuk hitung hartamu dan menjaga harta, dan pasti kamu akan sayang dan takut kehilangan. Siang malam kamu akan peluk itu harta. Sayyidina Ali. Maka berilmulah lebih dahulu, baru kamu berharta. Dengan berilmu, niscaya kamu akan menitipkan hartamu, ilmu yang memelihara, ilmu yang mengarahkan, ilmu yang menempatkan, ilmu yang menjelaskan, ilmu yang melaksanakan, ilmu semua yang memutuskan, bukan manusia yang memutuskan harta yang dimiliki. Ilmu berarti imam dari semua. Silahkan. Kalau kita sedikit punya harta, bingung sudah mengaturnya. Ngawur lagi, dapat harta lagi, ngawur lagi, dapat harta lagi, yang sudah lagi pelit lagi,
hilang kita. Itu yang mudah-mudah. Kalau kamu berharga, tahu kedudukan di awalihim, dia hijrah tentu dengan harta, dia jihad tentu dengan harta, dia sabilillah tentu dengan harta. Dengan apa? Dengan hartanya, di amwal, hartanya yang maju. Gak mampu, tenaganya, pikirannya, keringatnya, badannya pasang badannya. Oh, baru dapat derajat dari Allah. Badannya saja nggak mau dipasang, harta nggak dipasang, badannya nggak mau pasang, nolong pun tidak akan. Bagaimana mau dapat derajat Allah? Pasti itulah kondisi orang-orang yang rendah di dunia dan akhirat. Tidak jelas matinya sendiri dan beramal sendiri, dibawa sendiri, cinta dunia sendiri. Tidak ada satupun yang mendoakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.